فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد. معاشر الإخوة الأحبة rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Kembali kita akan mengkaji kajian kita dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin, kumpulan yang sahih dari sisi dalil yang beliau bawakan kepada kita tentang materi pengesaan Rabb semesta alam. Materinya adalah tauhid. Sebuah karya tulis ilmiah milik Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala. Walhamdulillah, pada pertemuan malam sebelumnya atau malam terakhir telah kita selesaikan judul bab Alimul Ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahad. Selama 2 malam berturut-turut yang kita kaji adalah tentang salah satu materi dalam tauhid Rabb semesta alam, ilmu gaib. Allah, hak prerogatif Allah tentang ilmu gaib. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pengetahuan akan ilmu gaib kecuali pada hamba-hamba pilihan Allah. Kita akan masuk pada judul bab baru pada pertemuan kita malam hari ini. Kita akan baca katakan penulis Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah, bab minasyirki idafatun ni'ami li ghairillah. Bab termasuk kesyirikan menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Termasuk kesyirikan. Artinya ini bagian daripada pelanggaran, penyimpangan tauhid Rabb semesta alam. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala artinya adalah mengesahkan, mentunggalkan dalam beribadah. Termasuk jenis beribadah adalah bersyukur kepada Allah. Jangan justru meninggalkan syukur kepada Allah dan bersyukur kepada selain Allah, dan itu termasuk kesyirikan. Sebelum kita baca landasan hukumnya, barakallahu fikum. Pertama-tama, dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menyandarkan seluruh nikmat yang ada pada makhluknya, yang ada pada hambanya adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Allah anugerahkan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dalam Al-Quranul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Wa ma bikum min ni'mah. Nikmah lafaz nakirah fi siyaqil isbat fi umum, bahwasanya apapun nikmat tanpa terkecuali famin Allah, maka itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari yang kecil, yang besar, yang sedikit, yang banyak, yang nampak, yang tersembunyi pada diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, yang bersifat fisik dan juga materi, seluruhnya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Ini harus kita ketahui. Seluruh nikmat datang dari sisi Allah. Mulai dari anggota tubuh kita, penglihatan Allah yang kasih, pendengaran Allah yang berikan, hati yang digunakan untuk berpikir Allah juga yang anugerahkan. Nah, kalau kita hitung akan nikmat Allah Subhanahu wa taala pertama-tama pada diri kita, enggak sanggup kita untuk menghitungnya, dan itulah keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian mau menghitung nikmat Allah, kalian tidak mungkin bisa menggapainya. Nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat untuk alat berkomunikasi, bicara, nikmat wajah yang sempurna, turun ke bawah, ada tangan yang menggenggam, kaki yang melangkah, masuk ke dalam organ tubuh yang di dalam, alhamdulillah sempurna, sehat walafiat. Alat untuk memompa darah, jantung, bernapas, paru-paru.
alat pencernaan mulai dari mulut dan apa yang ada di sekitarnya turun ke kerongkongan, tenggorokan, masuk sampai ke lambung dan seterusnya. Alhamdulillah itu semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini paling pertama. Nah, menyandarkan seluruh nikmat hanya kepada Allah semata. Kemudian yang kedua, nanti akan ada keterangan dari sang penulis boleh membawakan dalil sebagai bentuk pelanggaran akan nikmat satu ini. Pelanggaran bahwasanya menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Yang kedua adalah konsep dari syukur nikmat. Nah, hukum mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah wajib. Wajib, bukan sekedar sunnah. Artinya tidak ada pilihan bahwasanya boleh untuk bersyukur kepada Allah, boleh juga untuk tidak bersyukur kepada Allah. Tidak, wajib untuk bersyukur. Hukumnya wajib. Artinya seseorang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat dan anugerah yang Allah karuniai, berarti dia berdosa. Bahkan dikategorikan kekufuran. Seperti yang datang dalam ucapan Allah pada surat Ibrahim. Nah, wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Rabb kalian telah mengumandangkan, la in syakartum, seandainya kalian bersyukur la azidannakum, aku akan tambahkan kepada kalian dari syukur nikmat tersebut. Allah berikan satu, kita syukuri, Allah akan berikan dua setelah itu. Nah, karena buah hasil dari mensyukuri nikmat, Allah akan lipat gandakan nikmat yang kita syukuri tersebut. Wala in kafartum, namun kalau seandainya kalian mengingkari, mengkufuri, inna adabi lasyadid, terdapat ancaman, sesungguhnya siksaku teramat pedih. Yang bersyukur Allah gandakan nikmat tersebut. Yang tidak bersyukur hukumnya adalah kufur. Kalau begitu hukumnya adalah haram. Jadi mensyukur nikmat hukumnya adalah wajib. Nah, mensyukur nikmat hukumnya adalah wajib. Artinya seorang yang tidak bersyukur berarti dia barakallahu fikum jami'an tidak menegakkan kewajiban. Kemudian yang ketiga, dan inilah yang kita kaitkan dengan judul bahwa menyandarkan nikmat kepada selain Allah hukumnya adalah maksiat. Menyandarkan nikmat kepada selain Allah hukumnya adalah maksiat. Nah, hukumnya adalah maksiat. Dan maksiat di sini salah satu cabangnya adalah kesyirikan. Yang akan kita baca nantinya. Makanya judul bab minasyirki min litab'id, termasuk dari kesyirikan adalah menyandarkan nikmat kepada selain Allah, judulnya demikian. Minasyirki idhafatun ni'ami li ghairillah. Nah, judul babnya adalah termasuk dari amalan kesyirikan adalah menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Nah, mendapatkan harta namun dengan sebab orang lain lupa bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada orang tersebut. Ini termasuk kufur nikmat Allah paling pertama. Nah, tergolong kemaksiatan. Dan kemaksiatan di sini beraneka ragam, ada yang sampai pada tingkatan kufur, nanti kita akan sebutkan atau nanti kita akan baca landasan hukumnya. Ada juga kufur nikmat namun tidak sampai pada tingkatan kekufuran, maksiat namun tidak mengeluarkan orang tersebut dari lingkaran tauhid. Satu lagi sebagai tanbih sebelum kita baca landasan hukumnya, sebagai tanbih bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Mungkin nikmat tersebut datang dari jalur seseorang, artinya orang tersebut sebagai sebab. Orang tersebut sebagai sebab. Allah menganugerahkan kepada kita rezeki, namun mungkin kita sebagai seorang anak rezeki kita di tangan orang tua. Nah, artinya sumber utama dari Allah Subhanahu wa taala orang tua sebagai sebab. Atau ada orang yang memberikan kepada kita rezeki dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ingat dan percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan orang tersebut hanya sebab. Nah, jadi di sini konsekuensinya adalah pertama bersyukur kepada Allah, kemudian jangan lupa juga untuk berterima kasih kepada orang yang sebagai sebab jalur rezeki kita sampai kepada kita dari Dia. Makanya datang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Nah, artinya berterima kasih. Datang juga dari hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahsana ilaikum fakafi'u." Barang siapa yang menyampaikan kepada kalian kebaikan. Nah, barang siapa yang memberikan kepada kalian kebaikan, fakafi'u, maka balas kebaikan tersebut.
balas kebaikan. Kalau kita bisa, dia berikan kita materi, kita balas dengan materi, alhamdulillah. Dalam hadis selanjutnya juga, kalau kalian tidak mampu untuk memberikan materi yang serupa atau setimpal, paling sedikitnya adalah berterima kasih dengan mengucapkan doa kebaikan. Jazakallah khair, jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan dan semisalnya. Man shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang berbuat kepada kalian kebajikan, maka balaslah kebaikan tersebut. Ini secara garis besar konsep-konsep tentang syukur nikmat. Nikmat datang dari sisi Allah. Nah, kemudian hukum mensyukur nikmat adalah wajib. Menyandarkan nikmat kepada selain Allah adalah maksiat. Kategorinya ada yang sampai pada tingkatan kekufuran, ada juga maksiat kurang daripada kekufuran. Kemudian jangan lupa berterima kasih kepada seseorang yang mungkin dengan jalur dia kebaikan sampai kepada kita. Kita akan bacakan landasan hukumnya. Adapun berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Syakir atau Asy-Syakur, insyaallah pada pembahasannya nanti kalau kita lewat dalilnya, tentu ayat ataupun hadis. Beliau bawakan kepada kita di sini ada beberapa landasan hukum seperti ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya yang sahih. Kita mulai dengan ayat. Qala Allah jalla fi'ula, berkata Allah yang mulia ketinggiannya. Inilah barakallahu fikum jami'an perbedaan antara kajian Ahlus Sunnah dengan kajian-kajian yang lainnya. Kaum muslimin sepakat bahwasanya sumber hukum dalam agama Islam adalah Al-Quran dan hadis. Makanya kajian-kajian Ahlus Sunnah mulai dari 6 taklim mereka, kemudian bahkan tulisan-tulisan mereka penuhkan dengan syaratkan dengan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Terasa manis rasanya. Kalau kita menghadiri satu majelis kemudian tidak dibacakan ayat di dalamnya, tidak disebutkan hadis di dalamnya, jauhkan diri kita dari majelis tersebut. Karena majelis tersebut tidak berlandaskan hukum. Namun kajian-kajian Ahlus Sunnah seperti ini kajiannya. Tidak pernah kosong kajian mereka, tidak pernah kosong ucapan mereka. Tidak pernah kosong taklim dan kajian mereka, kecuali mereka isi dengan ayat Al-Quran paling pertama kali, kemudian disusul dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau ditambahkan dengan penukilan dari kalam ulama, lebih manis lagi. Pertama dalil dari Al-Quranul Karim, kata Allah yang mulia ketinggiannya, dibawakan 2 ayat dari surat Al-Qasas. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, 2 ayat namun kita akan bacakan juga karena ayat ke-3 dan ke-4 dari kisah tentang Qarun, penyebutan tentang Qarun di sini juga penting. Kita akan baca lanjutannya. Dimulai dari ucapan Allah pada ayat yang ke-76 dari surat Al-Qasas. Kata Allah, Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun adalah bagian daripada kaumnya Nabi Musa. Artinya Qarun hidup di masa Nabi Musa. Juga dari kalangan Bani Israel. Bahkan disebutkan dari tafsir Ibn Abbas menyebutkan bahkan mereka memiliki hubungan kekerabatan. Qarun adalah anak paman dari Nabi Musa alaihissalam. Artinya mereka bersepupu. Namun dalam ayat ini Qarun kafir, Nabi Musa beriman, bahkan Nabi. Sesungguhnya Qarun termasuk dari kaumnya Nabi Musa, namun dia melampaui batas, mendolimi mereka. Dia berlaku zalim. Karena kenapa? Dari sisi harta bendanya. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Dan kami berikan kepada dia perbendaharaan duniawiyah yang mana gembok yang digunakan untuk mengunci gudang penyimpangan bendaharaan dia
gudang penyimpangan, harta benda dia, latanu'u bil usbah. Tidak bisa diangkat kecuali oleh orang-orang, beberapa orang. Ulil quwa, yang memiliki kekuatan. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya untuk mengangkut kuncinya sendiri, untuk mengangkut kuncinya dibutuhkan 8 orang untuk mengangkat gemboknya. Gembok yang digunakan untuk mengunci 6 pintu gudang perbendaharaan harta benda dia. Kita bayangkan 8 orang baru bisa angkat. Artinya kalau 7 orang belum bisa. Itu baru gemboknya. Bagaimana lagi dengan 6? Sebesar apa pintu dari gembok tersebut? Kalau gambaran tentang gembok saja sebesar itu, kita bisa bayangkan bahwasanya kalau begitu pintunya besar. Tapi kalau pintunya besar, bagaimana lagi dengan gudangnya? Kalau kita bayangkan tentang gudangnya sebesar itu, bagaimana lagi dengan isinya? Al-muhim, harta benda korun luar biasa besarnya yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dia. Makanya kata Allah di sini, wa atainahu, Allah yang berikan. Kami berikan kepada dia perbendaharaan duniawiya. Maka terkadang kita sering mendengar bahwasanya ada namanya harta karun, dari sini asal muasalnya, korun. Akan datang nanti kisahnya bahwasanya dia dan juga harta bendanya ditelan oleh bumi. Idz qala lahu qaumuhu la tafrah, ketika kaumnya mengatakan kepada dia jangan berbangga diri. Harta yang ada pada kita tidak perlu untuk berbangga diri, karena itu adalah pemberian dan anugerah dari Allah. Intinya harta adalah titipan dari Allah. Allah berikan kepada si fulan sedikit, Allah berikan kepada si fulan sedang, Allah berikan kepada si fulan banyak, Allah berikan kepada si yang lainnya melimpah ruah. Pada sebagian orang lain Allah tidak berikan. Itu adalah pemberian dari Allah. Banyaknya harta kita bukan karena jerih payah kita, intinya itu adalah pembagian. Sedikitnya harta kita bukan berarti Allah Subhanahu wa taala pelit. Intinya pembagian. Wa innahu laqasamun. La tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Janganlah berbangga diri, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyenangi orang-orang yang berbangga diri. Membanggakan diri dengan apa yang ada pada diri mereka. Padahal ingat bahwasanya itu adalah pembagian dari Allah tabaraka wa taala. Lanjut ayatnya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah pahala di alam akhirat. Yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada engkau. Ya Allah anugerahkan kepada Allah berikan tanbih bahwasanya engkau punya dunia, namun ingat bahwasanya dunia ada batasannya. Yang paling utama adalah cari pahala akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan juga bagian engkau dari perkara dunia. Ingat tentang dunia, Allah hanya katakan mengisyaratkan jangan lupa. Sedangkan untuk akhirat Allah Subhanahu wa taala anjurkan ibtaghi fima ataqallah darul akhirah. Cari akhirat butuh untuk dicari, dunia sekedar isyarat dari Allah, jangan lupa. Makanya konsep tentang dunia dan juga akhirat pada beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Allah mengajak umat manusia untuk menuju kepada Allah, Allah katakan fafirru ilallah, larilah menuju kepada Allah. Dianjurkan untuk lari. Untuk akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, sari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, untuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah untuk mencari ampunan dari Rabb engkau dan surga. Ini pertama, Allah, kita diperintahkan untuk lari menuju kepada Allah. Untuk surga Allah perintahkan kita untuk bersegera, berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Adapun untuk mencari dunia, ingat kata Allah Subhanahu wa taala, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Al-masyi artinya adalah berjalan. Berjalan. Sekadar berjalan, Allah anjurkan untuk mencari dunia, berjalan. Untuk salat kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Fas'au artinya adalah bersegera. 4 konsep. Kepada Allah dianjurkan untuk berlari, kepada surga berlomba-lomba, untuk menuju kepada salat segera, untuk kepada dunia berjalan. Jangan dibalik. Jangan untuk mencari dunia berlari, menuju kepada Allah justru berjalan atau memperlambat. Itu terbalik. Kita ulangi lagi.
Perintah menuju kepada Allah, Allah perintahkan untuk berlari. Untuk surga berlomba-lomba. Untuk sholat Allah katakan segera. Adapun dunia hanya sekedar apa? Berjalan. Dan itu semuanya di dalam Al-Quranul Karim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah pahala dengan apa yang Allah berikan kepada engkau tentang alam akhirat, namun jangan lupa juga tentang bagian engkau dari dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada sesama. Engkau memiliki harta yang berlebihan, Allah anjurkan untuk berbuat baik, berbagi kepada yang tidak punya. Jangan menghalangi orang yang punya hak dari harta yang merupakan titipan dari Allah kepada engkau. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik kepada engkau. Orang mukmin disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang mukmin ini sifat dari orang mukmin. Apa? Nah, orang mukmin sikap mereka terhadap harta, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Punya lebihan, diinfakkan. Wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin, dan janganlah melakukan kerusakan di permukaan bumi, karena sesungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang melakukan kerusakan. Jadi Qarun disyaratkan adalah dia melakukan kerusakan. Nah, dari sisi mana? Belum datang, makanya kita sebutkan tadi di awal bahwasanya pembacaan ayat ini tidak lengkap rasanya ketika tidak membaca yang setelahnya, karena disitulah inti daripada kufur nikmat yang dimaksud dalam ayat ini berkaitan dengan judul bab. Kita lanjutkan ayat yang setelahnya, ayat yang ke-78. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, qala inna ma utituhu ala ilmin indi. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Nah, lanjutan dari ayat yang telah kita baca dua tadi pertama di atas. Kata Allah Subhanahu wa taala, Qarun mengatakan ketika mendapat teguran tadi dari kaumnya bahwasanya jangan berbangga diri dengan harta engkau, karena sesungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang berbangga diri. Apa jawaban dia kepada kaumnya yang telah menegurnya? Qala innama utituhu ala ilmin 'indi, sesungguhnya saja aku mendapatkan harta benda yang melimpah dan banyak tersebut karena ilmu yang ada pada aku, wawasan dari aku. Artinya dia menganggap bahwasanya harta yang aku dapati ini karena aku pantas. Aku punya pengetahuan. Aku pintar dalam mengelola ekonomi. Nah, aku pintar dalam mengelola keuangan pribadiku, keluargaku. Jadi dia lupa dengan zat yang menganugerahkan kepada dia nikmat yang melimpah tersebut, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah lanjutkan lagi, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Tidak tahukah dia bahwasanya Allah telah membinasakan generasi-generasi sebelum dia yang mana lebih besar kekuatannya dan lebih banyak hartanya, lebih kaya. Ada orang lebih kaya daripada Qarun, kata Allah dalam Al-Qur'anul Karim di sini. Namun Allah binasakan mereka karena kenapa? Tidak syukur nikmat, menyandarkan nikmat hanya pada diri. Dia mengatakan bahwasanya tidak, aku memang kuat, aku memang pintar, aku memang cerdas, aku pandai mengelola ekonomi keluargaku. Dia lupa dengan yang memberikan nikmat tersebut adalah Allah. Wala yus'alu an dzunubihumul mujrimun, dan orang-orang yang berdosa tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka, orang-orang yang terdahulu yang juga pada kasus yang sama kufur nikmat. Lanjut ayatnya lagi. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin 'adzim. Ayat yang keempat dari kisah Qarun dalam surat Al-Qasas. Akhirnya Qarun keluar menuju kepada kaumnya dengan mengenakan perhiasan milik dia. Dia kenakan pakaian kebanggaan dia, perhiasan milik dia dengan berbangga diri. Dia ingin memperlihatkan dan pamer kepada orang-orang. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang menginginkan harta benda duniawi, artinya di sini ada dua reaksi. Ketika dia keluar menampakkan dan memamerkan harta benda dia, ada dua reaksi. Pertama, orang-orang yang juga memiliki ambisi akan perkara duniawi, mereka mengatakan, duhai seandainya saja Allah berikan juga kepada kami apa yang Allah berikan kepada Qarun, sesungguhnya itu adalah bagian yang luar biasa, harta yang luar biasa. Artinya mereka juga ingin apa yang diberikan kepada Qarun juga diberikan kepada mereka.
Namun ada orang-orang yang bijak, ada orang yang cerdas, dan mereka adalah ahlul ilmi. Wa qala alladziina utul ilma wa ilakum thawabullahi khairun liman amana wa amila shalihan wa la yulaqqaha illa as-sabirun. Akan tetapi orang-orang yang diberikan ilmu, artinya para ulama yang ada di kaumnya Nabi Musa ketika itu, memberikan teguran kepada orang-orang yang memiliki ambisi yang sama untuk menggapai perkara duniawi seperti yang digapai oleh Qarun. Betapa celaka kalian, sungguh pahala di sisi Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh, namun tidak bisa menggapai pahala tersebut kecuali orang-orang yang bersabar. Nah, harta benda ketika disandingkan dengan iman dan amal soleh masih lebih berharga iman dan amal soleh. Artinya, seandainya pun Allah mentakdirkan kita tidak memiliki harta di kehidupan dunia, nah, kejar ketertinggalan tersebut dengan iman dan amal soleh. Berlomba-lomba tentang harta tercela di dalam Al-Quran. Terakhir dari kisah tentang kisah Qarun, lanjut ayatnya, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Akhirnya kami tenggelamkan, kami hisap, kami tarik, kami benamkan Qarun dan juga rumah tempat tinggal dia, kediaman dia, gudang perbendaharaan dia, dan seluruh harta dia kami benamkan ke dalam perut bumi. Nah, ini hukuman dari Allah kepada Qarun karena berbangga diri dengan harta yang ada pada dia, wa illa itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, namun menyandarkan itu kepada selain Allah. Allah hukum dengan Allah Subhanahu wa taala membenamkan dia ke dalam perut bumi. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi penolongnya selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa membela dia. Allah Subhanahu wa taala pemilik kerajaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keputusan, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuatan. Ketika menyelisih syariat Allah, termasuk di antaranya adalah mengkufuri nikmat, inilah hukuman bagi orang yang pantas. Nah, ini pembacaan ayat berkaitan dengan Qarun. 2 ayat boleh bawakan, kita susulkan 3 ayat berikutnya, karena akhir kesudahan dari Qarun penting untuk diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benamkan, tenggelamkan ke dalam perut bumi sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berbangga-bangga dengan harta benda duniawinya. Keterkaitan antara ayat ini dengan judul bab di atas. Nah, beliau katakan bahwasanya termasuk kesyirikan adalah menyandarkan nikmat kepada selain Allah, yang diambil dari ucapan Allah Subhanahu wa taala tadi, dari ucapan Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun memberikan jawaban kepada orang yang mengkritik dia, yang menasihati dia dari kaumnya, bahwasanya ini aku dapati karena kecerdasanku, kepintaranku, ilmuku dalam mengelola ekonomi keluargaku, keuangan pribadiku. Artinya dia tidak menyandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu bagian daripada kesyirikan. Nah, subhanallah, kisah yang luar biasa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim sebagai teguran kepada kita. Di dalamnya terdapat ibrah, pelajaran, bahwasanya, pertama yang tadi kita simpulkan di awal pembahasan ketika membaca judul bab, seluruh nikmat datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mensyukur nikmat hukumnya adalah wajib. Barang siapa yang tidak mensyukur nikmat berarti dia bermaksiat. Relatif, terkadang sampai pada tingkatan kekufuran, terkadang juga tidak. Dan disinilah kesimpulan antara judul bab dengan ayat ini. Ketika tidak menyandarkan tabarakallahu fikum jami'an nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hukuman karena dia tidak melaksanakan kewajiban dan dia meninggalkan hal yang wajib. Kemudian dari kelengkapan ayat yang telah kita baca juga, begitu banyak faedah yang bisa kita dapati dari ayat per ayat, bahkan lafaz per lafaz yang telah kita baca sekaligus kita terjemahkan. Bahwasanya al-baghi artinya adalah mendolimi. Sangat erat keterkaitan antara harta yang berlebihan dengan al-baghi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Sekali-kali tidak, manusia itu akan melampaui batas ketika dia merasa lebih daripada yang lain.
Orang yang memiliki posisi, jabatan, pangkat lebih tinggi, keseringannya dia akan menganiaya dan mendolimi orang yang lebih rendah. Demikian juga orang yang memiliki harta berlebihan, biasanya orang tersebut akan sombong dengan hartanya dan meremehkan orang yang lebih rendah daripada dia, orang miskin. Makanya begitu banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim menerangkan bahwasanya kebanyakan dari musuh-musuh para nabi dan rasul adalah orang-orang kaya, hartawan yang berlebihan, yang justru mereka lah tidak beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alaiha al-qaulu fadammarnaha tadmira." Apabila kami ingin tetapkan keputusan untuk menghancurkan satu negeri, amarna mutrafiha, orang mutraf, orang-orang yang memiliki harta benda yang banyak, orang-orang hartawan, jutawan, kaya. Biasanya mereka lah yang membuat kegaduhan dalam negeri tersebut. Kemudian Allah hukum mereka. Fadammarnaha tadmira, akhirnya kami binasakan mereka sebinasa-binasanya. Dan itu banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim menerangkan bahwasanya orang-orang kayalah yang biasanya membuat kerusakan. Karena mereka terlalu berbangga dengan harta mereka, akhirnya mereka mendolimi yang lainnya. Dari ayat yang kita baca juga barakallahu fikum jami'an, di antara fawaidnya adalah innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak senang dengan orang-orang yang berbangga diri. Setinggi apapun derajat kita di hadapan manusia, sebanyak apapun harta benda kita di hadapan manusia, wa ila jangan pernah berbangga diri dengan akan hal tersebut. Kalau mungkin Allah anugerahkan kepada kita sesuatu yang mungkin melebihi orang lain, justru membuat kita semakin tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Milik kita di kehidupan dunia ini, perhatikan, renungi bahwasanya kita keluar dari rahim ibu kita menuju ke alam dunia tanpa membawa sehelai kain pun, seutas benang pun. Kita keluar dari dunia ini pun dengan hal yang sama. Artinya, barakallahu fikum jami'an, kain kafan kita tidak memiliki kantong yang bisa mengantongi harta kita. Kuburan kita tidak pernah masukkan tas dalam liang lahat kita untuk membawa harta benda kita. Yang menemani kita hanya beberapa lembar dari kain kafan yang tidak memiliki kantong, tidak memiliki dompet. Dan seperti itulah hendaknya kita masuk dari kita berpindah dari rahim ibu keluar kepada dunia tidak memiliki apa-apa, kita pun akan keluar juga tidak membawa apa-apa. Apa yang ada di kehidupan dunia hanyalah pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diberikan sedikit, ini diberikan banyak, ini diberikan sedang, makanya jangan berbangga dengan apapun. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah kalau mau, Allah akan ambil cabut dari kita. Perhatikan ketika An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jaya dan menang dengan agama Islam, dan itu beliau tunggu dengan waktu yang cukup lama. Sabarnya beliau, percaya dengan janji dari Allah kepada beliau. Kemudian terrealisasi kapan? Pada tahun ke-8 Hijriah ketika Allah Subhanahu wa taala memenangkan beliau ke Fathu Makkah. Beliau terusir kurang lebih sekitar 20-an tahun sampai beliau kembali merebut kota Makkah dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau berjaya. Dahulunya beliau keluar terusir dari kota Makkah, sekarang beliau masuk dalam keadaan berjaya. Disebutkan di dalam hadis tersebut bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memenangkan peperangan di kota Makkah, kemudian beliau menaiki onta beliau, menaiki kendaraan beliau masuk ke dalam kota Makkah dalam keadaan beliau tunduk. Sampai-sampai jenggot beliau menyentuh bagian punggung dari kendaraan beliau tersebut. Mungkin sebagian orang ketika menang perang dia bangga, di jalan dengan berlenggak-lenggok, bahwasanya akulah yang jaya, akulah yang menang. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam saking tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala dimenangkan, beliau justru tunduk. Sampai-sampai jenggot beliau mengenai bagian punggung dari kendaraan beliau tersebut. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan justru berbangga diri. Karena kayanya kita datang dari sisi Allah, tingginya derajat kita juga Allah yang mengangkatnya. Apapun yang ada di diri kita, banyak dan sedikitnya, kecil dan besarnya adalah milik Allah yang Allah titipkan hanya kepada kita. Yang kalau Allah mau, Allah akan cabut, Allah berikan kepada orang lain. Fawaid lain dari ayat ini juga yang telah kita baca. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Ketika Allah berbuat baik kepada kita dengan seluruh kebaikan yang ada, Allah berikan kita barakallahu fikum jami'an kenikmatan beriman kepadanya.
mengenal agama Islam. Allah berikan kepada kita harta benda. Intinya ada hak orang lain dari kita tersebut. Ketika Allah berikan kita hidayah, kita memiliki kewajiban untuk menyampaikan hidayah tersebut kepada orang lain, berbagi. Kita meyakini bahwasanya dengan hidayah seorang bisa selamat. Ayo selamatkan orang lain dengan hidayah, bagi-bagi hidayah tersebut. Nah, ajak orang lain untuk masuk ke dalam hidayah. Demikian juga harta benda berkaitan dengan apa yang kita sedang baca dari surat Al-Qasas, kisah Qarun. Kalau Allah menganugerahkan kepada kita harta benda, ada hak fuqara, ada hak al-masakin, orang-orang fakir dan miskin dari harta benda kita tersebut. Keluarkan infak, sedekah, zakat. Nah, berderma, berbagi dari apa yang Allah anugerahkan kepada kita, jangan dihalangi. Karena itu adalah pemberian Allah. Allah juga ingin kita berbagi kepada orang lain, kepada orang lain ketika Allah Subhanahu wa taala juga berbagi kepada kita dari apa yang kita miliki. Wallahu taala alam bissawab. Nah, barakallahu fikum jami'an, ini yang sempat kita ambil mungkin satu ayat saja dari judul bab ini, insyaallah. Landasan hukum yang lainnya masih berkaitan dengan ayat-ayat, insyaallah kita akan lanjut pada lain kesempatan. Barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.